Era digital dan privasi. Bagaimana hak kita dilindungi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Azafira Syamila dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 61, Sekolah Vokasi IPB University. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat relevan di era digital, yaitu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam menjaga privasi dan data pribadi. Di era digital, data pribadi telah menjadi aset berharga yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Kasus kebocoran data pribadi di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan, membawa dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam melindungi data pribadi di era digital menjadi sangat penting. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia memberikan payung hukum untuk melindungi data masyarakat. Kita lihat beberapa studi kasus atau insiden besar yang pernah terjadi di Indonesia terkait kebocoran data. Apa aja sih? Berikut contoh dan penjelasannya. Yang pertama, kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021. Sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia yang diduga berasal dari BPJS Kesehatan bocor dan diperjualbelikan di forum daring. Data yang bocor mencakup informasi sensitif seperti nama lengkap, alamat, nomor handphone, dan riwayat kesehatan. Yang kedua, kebocoran data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil pada tahun 2023. Sebanyak 330 juta data pribadi termasuk nama, NIK, nomor kartu keluarga, dan informasi sensitif lainnya diduga bocor dan dijual di platform peretas. Dan yang ketiga, yaitu kebocoran data Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS tahun 2024. Serangan ransomware mengakibatkan kebocoran data di 282 kementerian atau lembaga, di mana peretas meminta tebusan sebesar 8 juta US dollar atau sekitar 131 miliar rupiah. Dan juga banyak kasus-kasus lainnya yang terjadi di Indonesia. Setelah mengetahui hal tersebut, kita juga perlu tahu apa saja hak warga negara yang kita dapatkan terkait perlindungan data pribadi dan juga apa saja yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga data pribadi kita sendiri. Tentunya yang pertama yaitu hak atas privasi. Warga negara berhak atas perlindungan data pribadi mereka. Yang kedua, hak atas keamanan digital. Setiap individu berhak menggunakan layanan digital tanpa harus mengkhawatirkan kebocoran atau penyalahgunaan data mereka. Dan yang ketiga adalah hak atas transparansi. Warga negara Indonesia berhak mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan disimpan oleh perusahaan maupun pemerintah. Nah, dengan kita mendapatkan hak sebagai warga negara, kita juga mempunyai kewajiban sebagai warga negara dalam menjaga keamanan data pribadi kita. Yang pertama, menggunakan data pribadi dengan bijak. Tidak membagikan informasi sensitif secara sembarangan di media sosial atau platform daring. Yang kedua, memastikan keamanan akun digital. Menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentifikasi 2 faktor, dan menghindari penggunaan jaringan publik untuk transaksi penting. Dan yang ketiga adalah mematuhi etika digital. Ini merupakan hal paling penting dan paling dasar yang perlu kita lakukan sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga informasi pribadi kita sendiri, yaitu tidak menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin karena dapat melanggar hukum dan etika digital. Jadi, kesimpulannya adalah kasus-kasus kebocoran data pribadi di Indonesia menyoroti pentingnya kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam menjaga keamanan digital. Dengan memahami dan menerapkan praktik perlindungan data pribadi yang baik, serta mendukung implementasi regulasi yang lebih kuat, kita dapat menciptakan era digital yang lebih aman dan terpercaya. Jadi, yuk sama-sama menjadi warga negara Indonesia yang bijak. Menjaga keamanan data bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab bersama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Saya
Azafira Syamila pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.